Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsa Alivia NIM 104 dari kelas 2018B. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview terkait jurnal yang telah diberikan dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut Internasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4. Dan langsung saja, saya akan menjelaskan terkait jurnal yang akan saya review. Dan langsung saja saya akan menjelaskan terkait identitas jurnal yang akan saya review, yaitu memiliki judul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation. Dan nama penulis dari jurnal tersebut yaitu William C. Harrington. Tahun terbit jurnal tersebut yaitu Januari 1989. Dalam jurnal tersebut terdapat permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu terkait sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan yang digunakan untuk persediaan ikan salmon dan halibut di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada. Ikan-ikan tersebut telah dipelihara serta diamankan melalui pembatasan ketat pada peraturan penangkapan ikan salmon serta halibut. Peraturan atau kebijakan tersebut diterapkan setelah dilakukannya penelitian secara menyeluruh terkait kondisi persediaan ikan salmon dan halibut di perairan pesisir Amerika Serikat dan Kanada. Dan kemudian permasalahan yang kedua yaitu terkait lokasi garis batas di mana area tersebut digunakan sebagai eksploitasi ikan salmon. Dan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya lahirlah konvensi yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bergejolak di antara negara yang bersangkutan. Konvensi yang pertama yaitu Konvensi Tripartit, di mana konvensi tripartit tersebut beranggotakan negara Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Setelah berakhirnya konvensi tripartit, kemudian lahirlah konvensi Jenewa 1958. Dan langsung saja saya akan menjelaskan terkait substansi yang terdapat dalam jurnal tersebut. Dapat dilihat dari substansi jurnal tersebut, dapat ditarik garis besar yaitu artikel atau jurnal tersebut memuat tentang penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan konvensi yang dibentuk dengan beranggotakan negara Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang yang kemudian dinamakan Konvensi Tripartit. Konvensi tersebut memuat perjanjian internasional untuk perikanan laut tinggi Samudra Pasifik Utara yang kemudian dinamakan Konvensi Perikanan Tripartit. Dalam perjalanan konvensi tersebut, terdapat beberapa hambatan atau rintangan serta perdebatan yang cukup serius yang dialami oleh negara-negara yang telah menyetujui konvensi tersebut. Sehingga untuk mendapatkan data melakukan penyebaran korespondensi terkait dengan kepentingan perikanan. Dalam perjalanan penerapan konvensi tripartit tersebut terdapat perdebatan, dikarenakan dalam pembentukan konvensi tripartit beberapa ketentuan yang ada di dalam konvensi bukanlah yang diinginkan dari beberapa anggota yang ada di dalam konvensi tersebut. Terciptanya persetujuan terbentuknya sebuah konvensi tersebut terdapat sebuah keterpaksaan. Namun, rasa yang dialami dari salah satu beberapa negara yang menyetujui konvensi tersebut luntur karena dan adanya niat mereka untuk dapat hidup bersama dan mengeksploitasi sumber kekayaan laut tinggi Samudra Pasifik Utara. Perdebatan tersebut juga muncul karena adanya perbedaan pendapat dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Perjalannya konvensi tersebut mempunyai fungsi yaitu sebagai peraturan untuk memelihara hubungan perikanan di antara ketiga negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang selama periode kurang lebih 30 tahun tersebut cukup bersahabat walaupun dengan adanya gejolak yang cukup sering melanda di antara ketiga negara tersebut. Dengan adanya gejolak-gejolak yang terus dialami oleh ketiga negara tersebut yang membuat rasa khawatiran secara terus-menerus. Dengan begitu akhirnya konvensi tripartit telah melewati beberapa perundingan serta musyawarah yang dilakukan oleh beberapa instansi atau badan yang terkait perihal hubungan perikanan tersebut, menjadikan konvensi tersebut diperluas dalam mengatur laut internasional. Yang akhirnya muncullah keputusan baru setelah melakukan musyawarah, yaitu lahirlah sebuah hukum laut internasional hasil dari konferensi yang berada di Jenewa pada tahun 1958. Dalam konferensi tersebut melahirkan Konvensi Jenewa 1958. Dengan adanya konvensi tersebut yang di dalamnya memuat aturan yang lebih kompleks terkait hukum laut internasional,
Tentunya di dalamnya juga sudah terdapat aturan perihal kebebasan mengeksploitasi sumber kekayaan laut yang ada di laut lepas. Aturan tersebut tentunya juga memuat aturan eksploitasi perikanan di laut lepas yang sangat berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan yang ada di Konvensi Tripartit. Dalam konvensi tersebut memuat kebebasan semua negara untuk memancing di mana saja di laut lepas dengan syarat harus melaksanakan sesuai peraturan atau syarat-syarat yang telah dimuat dalam konvensi. Dengan adanya konvensi tersebut menyediakan dampak positif terhadap kondisi perikanan di laut lepas. Sehingga dalam artikel atau jurnal ini memuat tentang bagaimana sejarah terbentuknya konvensi tripartit yang beranggotakan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Konvensi tersebut diberlakukan kurang lebih hingga 30 tahun yang di dalamnya terdapat praktik yang banyak perdebatan serta rasa kekhawatiran di dalamnya terus berlanjut dan kemudian konvensi tripartit ditinggalkan dan tidak diberlakukan oleh dunia laut internasional terkait perikanan. Karena negara anggota merasa tidak aman jika konvensi tersebut terus diberlakukan. Keputusan untuk tidak memberlakukan konvensi tersebut terlahir karena aturan dalam konvensi tersebut tidak membuat aturan secara kompleks serta komprehensif mengenai aturan dalam perikanan tentang penangkapan ikan, dan dalam proses perumusan konvensi tersebut terdapat permasalahan yaitu beberapa negara merasa tujuan dari konvensi tersebut berbeda dengan tujuan yang diharapkan oleh negaranya. Dan dalam penerapan konvensi tersebut hanya negara Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang yang melakukannya, karena negara tersebutlah yang menjadi pelopor lahirnya konvensi tersebut pada waktu itu. Sedangkan semakin berjalannya waktu, permasalahan yang terjadi di laut internasional yang di dalamnya membuat permasalahan yang ada di laut lepas semakin bergejolak serta kompleks. Tentunya dunia laut internasional juga membutuhkan suatu aturan yang lebih kompleks serta komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang terjadi agar mendapatkan suatu kepastian hukum yang kuat. Dengan adanya peraturan yang lebih kompleks, dunia laut internasional berharap agar tidak lagi terdapat permasalahan yang ada di antara negara internasional yang berdampak negatif terhadap salah satu negara internasional, yaitu dengan merugikan atau merampas hak serta kewajiban antar negara internasional untuk mengeksploitasi sumber kekayaan yang ada di laut. Peraturan atau kebijakan yang di dalam konvensi tripartit berlaku secara selaras dan tepat dengan melihat permasalahan serta kondisi konflik pada saat itu. Meskipun dengan adanya gejolak-gejolak, konvensi tripartit dirasa dapat menyelesaikan konflik yang terjadi saat itu. Namun melihat kondisi dunia laut internasional saat ini semakin kompleks permasalahannya yang muncul, tentu konvensi tripartit tidak lagi selaras dan tepat untuk menyelesaikan konflik. Dengan melihat kondisi saat ini, hukum laut internasional dalam aturannya bukan lagi hanya mengatur perihal perikanan, melainkan sudah memuat aturan di bidang penerbangan dan juga di bidang riset ilmiah, sehingga diperlukannya konvensi yang mengatur secara kompleks dan komprehensif agar tidak terjadi gejolak antar negara internasional yang terjadi karena permasalahan atau kasus perihal sengketa di laut internasional. Dalam artikel tersebut terdapat suatu kekurangan, yaitu artikel tersebut hanya menjelaskan sampai dengan terlahirnya Konvensi 1958. Karena dapat ditemukan di artikel atau jurnal dan buku lain yang menuliskan secara mendetail sejarah terbentuknya konvensi tripartit hingga berlakunya konvensi UNCLOS 82 sampai dengan saat ini, sehingga menjadikan data yang termuat dalam artikel ini tidak memiliki ketepatan atau akurasi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat terjadi karena data yang terdapat dalam artikel hanya menjelaskan sampai dengan konvensi 58. Alangkah baiknya penulis menuliskan artikel tersebut sampai dengan lahirnya konvensi UNCLOS 1982 serta menjelaskan kebijakan yang ada di dalam UNCLOS 1982 tersebut agar pembaca dapat memahami secara relevan terkait materi yang telah ditulis dalam artikel tersebut. Melihat artikel tersebut ditulis pada tahun 1989. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.